Plastik ada di mana-mana. Kemasan makanan dan minuman, ban, pakaian, pipa air. Dan mereka melepaskan partikel mikroskopis yang berakhir di lingkungan dan dapat tertelan atau terhirup oleh manusia. Sejumlah ilmuwan menemukan mikroplastik hampir di semua tempat yang mereka jumpai. Di lautan, di kerang-kerangan, di air susu ibu, di air minum, beterbangan di udara, dan jatuh bersama hujan. Yang dimaksud mikroplastik di sini adalah partikel plastik atau fiber dengan ukuran kurang dari 5 mm, bahkan bisa lebih kecil dari itu dalam ukuran nano. Sedang yang dimaksud polimer adalah komponen dasar makroplastik. Polimer adalah hasil dari reaksi polimerisasi yang terjadi di antara unit-unit tunggal yang disebut monomer. Polimer komersial yang paling banyak digunakan adalah sebuah studi penting baru-baru ini dipublikasi The New England Journal of Medicine, mengaitkan mikroplastik dengan masalah kesehatan yang serius. Studi terhadap lebih dari 200 orang yang menjalani operasi menemukan bahwa hampir 60% memiliki mikroplastik atau bahkan nanoplastik yang lebih kecil di dalam arteri utama. Mikroplastik dan nanoplastik muncul sebagai faktor risiko potensial untuk penyakit kardiovaskular dalam studi praklinis. Namun bukti langsung bahwa risiko ini meluas ke manusia masih kurang. Ada kecenderungan mereka yang memiliki mikroplastik 4,5 kali lebih mungkin mengalami serangan jantung, stroke, atau kematian dalam kurun waktu sekitar 34 bulan setelah operasi dibandingkan mereka yang arterinya bebas dari mikroplastik. Ini adalah uji coba yang penting, kata Robert Brook, seorang dokter ilmuwan di Wayne State University di Detroit, Michigan, yang mempelajari dampak lingkungan terhadap kesehatan jantung, tapi tidak terlibat dalam penelitian ini. Ini akan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut di seluruh dunia untuk menguatkan, memperluas, dan mempelajari tingkat risiko yang ditimbulkan oleh mikro dan nanoplastik. Para peneliti meletakkan plak yang telah dipotong di bawah mikroskop elektron. Mereka melihat gumpalan bergerigi, bukti adanya mikroplastik, bercampur dengan sel dan produk limbah lainnya dalam sampel dari 150 partisipan. Analisis kimia menunjukkan bahwa sebagian besar partikel terdiri dari polietilena, yang merupakan plastik yang paling banyak digunakan di dunia dan sering ditemukan dalam kemasan makanan, tas belanja, dan tabung medis, atau polivinil klorida, yang lebih dikenal sebagai PVC atau vinil. Karena penelitian ini hanya melibatkan orang-orang yang memerlukan pembedahan untuk mengurangi risiko stroke, maka tidak diketahui apakah hubungan tersebut berlaku pada populasi yang lebih luas. Studi ini muncul ketika para menteri lingkungan hidup mencoba untuk membuat perjanjian global untuk menghilangkan polusi plastik. Pada tahun 2022,
175 negara memilih untuk membuat draft perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, dengan tujuan menyelesaikannya pada tahun 2024. Kita berharap penelitian ini akan membawa introspeksi tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, menggunakan produk turunan minyak bumi untuk membentuk kembali biosfer.